down, yeah. I've been feeling so, I've been. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 yaitu tentang proklamasi kemerdekaan sebagai penegakan hak bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pemikiran dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Amerika dan Perdana Menteri Inggris mengadakan pertemuan di atas kapal Augusta di Teluk Newfoundland tanggal 14 Agustus 1941 dan menghasilkan piagam yang disebut Piagam Atlantik. Pada tanggal 26 Juni 1945, diadakan konferensi di kota San Francisco, Amerika Serikat. Dalam konferensi tersebut, berhasil dirumuskan Piagam PBB yang menjadi landasan dalam kegiatan PBB. Piagam PBB berisi tentang pengakuan terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari pemikiran yang tertuang dalam piagam PBB tersebut, implementasinya dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian yaitu pertama tentang pemelihara perdamaian, kedua membangun perdamaian, ketiga perwujudan senjata, dan keempat diplomasi preventif dan mediasi. Yang kedua yaitu tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Penyebab utama munculnya peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di salah satu ruang lembaga bakteriologi Jakarta di bawah pimpinan Khairul Saleh. Rapat juga memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang kedua tentang perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan semula direncanakan Soekarno-Hatta sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh Jepang. Tetapi sikap Soekarno-Hatta berubah setelah bertemu dengan pembuka militer Jepang di Jakarta. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Jenderal Nishimura, perumusan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Jakarta di Rumah Soekarno. Diadakan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yaitu tentang merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan asing, baik dari pihak Belanda maupun Jepang. Lahirnya negara Republik Indonesia. Yang keempat yaitu tentang sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia meliputi kegiatan para pemuda, kegiatan kantor berita Dumai, dan penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan. Dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, rapat raksasa di lapangan Ikada. Rakyat Jakarta membanjiri lapangan Ikada. Mereka siap mendengarkan pidato para pemimpin bangsa Indonesia. Dalam suasana tegang, kendaraan presiden dan wakil presiden tiba di lapangan Ikada. Setelah itu, Presiden Soekarno bergegas menuju panggung yang telah disediakan dan berpidato singkat. Inti pidato Presiden Soekarno tersebut yaitu meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia, meminta rakyat agar mematuhi kebijakan pemerintah dengan disiplin, dan memerintahkan rakyat untuk meninggalkan lapangan Ikada dengan tenang. Akhirnya rapat raksasa berakhir dengan tertib tanpa adanya bentrokan. Peristiwa ini memiliki makna yang besar.